sesuai jadwalnya kita masuk kepada mata pelajaran matematika. Yang mana pada saat ini Ustazah akan membahas materi bab terakhir pada buku cetak kita, yaitu tentang pecahan. Nah, sebelum Ustazah melanjutkan materi di kelas 5 ini tentang pecahan, Ustazah akan merecall kembali atau mengulang kembali materi di kelas 4 agar Ananda semua di rumah mengingat kembali apa yang sudah dipelajari tentang pecahan untuk memudahkan mengikuti pelajaran tentang pecahan selanjutnya. Baiklah, pertama kita harus melakukan atau mengenali langkah-langkah agar kita tahu apa sih itu pecahan. Yang pertama, kita harus tahu dulu arti dari pecahan. Yang kedua, pecahan senilai dan penyederhanaan pecahan. Nah, yang ketiga kita tahu dulu konsep satu dan pecahan itu adalah bagi. Yang terakhir kita baru bisa masuk ke pecahan campuran. Nah, di materi kelas 5 ini kita masuknya ke pecahan campuran. Ustazah tidak akan langsung lompat ke poin 4. Seperti Ustazah katakan tadi, kita akan mengulang kembali untuk mengenal apa sih makna dari pecahan, apa simbol pecahan, dan bagaimana penggunaan pecahan. Nah, untuk dipahami, didengar, dan disimak baik-baik penjelasan Ustazah berikut ini. Nah, arti dari pecahan. Pecahan itu menyatakan makna setiap bagian dari sebuah yang utuh. Nah, sekali lagi, jadi arti dari pecahan menyatakan makna setiap bagian dari satu bagian yang utuh. Contohnya, ini adalah sebuah atau satu bagian utuh. Ya. Lalu kita bagi satu bagian utuh ini menjadi dua bagian. Kita sebutlah satu bagian yang ada di sebelah kiri ini 1/2. Artinya satu bagian dari dua bagian yang dibagi sama besar. Jadi satu bagian dari satu kelompok yang terdiri dari dua bagian, ya, yang sama besar. Nah, satu bagiannya itu kita tulis 1/2. Artinya satu bagian dari dua bagian yang dibagi sama besar. Nah, contoh lainnya, ini juga satu bagian utuh. Nah, kita bagi menjadi 3 bagian sama besar. Ingat ya, kunci dari pecahan adalah membagi satu bagian harus menjadi beberapa bagian sama besar. Nah, jadi, satu bagian dari 3 bagian tadi, kita menulisnya 1/3. Yaitu satu bagian dari 3 kelompok bagian sama besar. Kita tulis dengan 1/3. Nah, bagaimana jika dia berbentuk lingkaran? Nah, ini sebuah lingkaran utuh. Dibagi menjadi 4 bagian sama besar. Sehingga satu bagiannya dapat ditulis 1/4 karena dari satu bagian utuh dibagi menjadi 4 bagian. Nah, untuk satu nilai bagian yang dibagi tadi, kita menulisnya 1/4. Artinya satu bagian dari 4 bagian yang sama besar. Nah, 1/4 itu terdiri dari angka 1 yang ditulis di atas, yang kita sebut pembilang. Sedangkan 4 yang
bawah kita sebut itu penyebut. Ya. Nah, sekarang kita setelah paham apa dari makna pecahan, kita masuk ke pecahan senilai. Pecahan senilai dapat diartikan ini ada sebuah atau satu bagian utuh yang dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar, yang diarsir itu ada 2 kotak. Nah, kita tulis dalam bentuk pecahannya 2/4, karena yang diambil atau yang diarsir adalah 2 kotak dari 4 kotak yang dibagi itu sama besar. Nah, di sebelahnya dengan ukuran kotak yang sama, tapi hanya dibagi 2. Yang sebelah kiri dibagi 4, yang sebelah kanan dibagi 2. Dengan ukuran kotak yang sama besar. Kita tadi sudah membuat atau sudah menjelaskan bagaimana menuliskan pecahan. Untuk sebelah kanan itu kita tuliskan 1/2 karena satu bagian dari 2 bagian sama besar. Nah, ternyata luas daerah yang diarsir baik di kiri ataupun di kanan sama luasnya, sama besarnya. Sehingga dapat kita tulis ternyata 2/4 itu sama dengan 1/2 atau senilai dengan 1/2. Nah, contoh lainnya seperti gambar berikut. 1 bagian utuh dibagi menjadi berapa bagian? 2 bagian. Nah, bagian yang diarsir ini kita tulis 1/2. Ya. Nah, bagaimana dengan ukuran kotak yang sama, tapi dibagi menjadi 4 bagian? Nah, lihat yang diarsir di atas dengan yang di bawah. Itu sama luasnya. Kita lihat nilainya berapa. Jadi, 2 kotak yang diarsir dari 4 bagian kotak itu kita menulisnya menjadi 2 dari 4 bagian yang sama besar. Dan ternyata luasnya juga sama dengan yang di atas. Sehingga kita tahu nilainya 2/4 itu sama dengan 1/2. Sampai di sini bisa dipahami? Nah, luas daerah pecahan yang 1/2, luas daerah pecahan yang diarsir 1/2 tadi senilai dengan daerah 2 kali pecahan dari 1/4. Jadi, kita membagi kotak tadi menjadi 4. Nah, 1/2 tadi sama dengan nilai 1/4 jika 2 kotak. Sehingga menjadi pecahannya 2/4. Nah, seperti tadi, 1 itu kita sebut pembilang, 2 itu kita sebut penyebut. Sehingga 1/2 tadi senilai dengan 2/4. Jika kita lihat dengan kita cermati dengan baik, ternyata untuk mendapatkan nilai yang sama 1/2 itu bisa senilai dengan 2/4, bisa dengan cara sama-sama mengalihkan dengan pembilang yang sama, yaitu dengan bilangan yang sama, bukan yang sama-sama dikali 2. Ketika kita kalikan atas 2 dengan 2, di bawah dengan 2, ternyata nilainya yaitu 2/4. Jadi pecahan senilai itu adalah mengkalikan atas dan bawah dengan nilai yang sama. Harus dengan nilai yang sama. Karena sudah kita buktikan yang tadi. Nah, untuk memahami materi yang Ustazah berikan tentang pecahan yang senilai,